Usaha dan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Satuan dalam SI atau Sistem Internasional atau MKS adalah Joule. Satuan lain adalah kalori, di mana 1 Joule ada 0,24 kalori atau 1 kalori ada 4,2 Joule. Kalau ditanyakan 2 Joule ada berapa kalori, berarti 2 kali 0,24. Kalau 5 Joule berarti 5 kali 0,24 kalori. Kalau setengah Joule berarti setengah kali 0,24. Ya, ini kamu hitung ya. Para siswa ini mengisi hasilnya berapa sambil belajar, nanti dihitung ya. Saya nggak akan dikasih titik-titik supaya kalian mengisi nih. 2 kalori. Nah, kalau 1 kalori 4,2 berarti 2 kali 4,2 Joule. 5 kalori berarti 5 kali 4,2. Jadi dihafalkan saja. Nah, ada Joule, ada kilojoule. 1 kilojoule ada 1000 Joule. Ya, 1 kilojoule ada 1000 Joule. Nah, ini energi yang dibutuhkan manusia untuk tidur 4 kJ atau 4000 Joule. Menonton TV 5 kJ atau 5000 Joule. Yang paling besar adalah berenang 28.000 Joule. Itu yang digunakan manusia. Macam-macam bentuk energi. Sumber dari segala sumber energi di bumi adalah apa? Adalah matahari. Karena matahari ini sumber dari segala sumber energi. Ini bisa dirubah atau dikonversi menjadi bentuk energi yang lain. Misalkan menjadi energi panas, bisa menjadi energi listrik. Contohnya pada panel surya, menjadi bunyi, cahaya, nuklir, angin, air, panas bumi, dan lain-lain. Jadi matahari bisa dikonversi menjadi macam-macam energi ini. Kemudian energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik adalah hasil penjumlahan dari energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Energi mekanik adalah penjumlahan EP plus EK. Apa energi potensial? Energi potensial adalah energi yang timbul karena ketinggian atau jaraknya dari bumi. Misalkan ada benda masanya 5 kg, ada benda lagi masanya 5 kg, kamu lihat gambarnya. Kalau ini dijatuhkan, mana yang menimbulkan kerusakan yang besar? Tentunya yang jaraknya jauhnya dari bumi yang tinggi. Jadi yang benda model B ini, maka dia energi potensialnya lebih besar daripada yang sini. Ini bumi. Jadi kalau dijatuhkan, jatuh dia bonyok. Nah, ini pembonyokannya lebih besar. Sehingga energi potensial besarnya tentukan satu massa. Semakin besar massa, maka energinya semakin besar. Gravitasi juga, semakin besar gravitasi, semakin besar energi potensial. Dan yang ketiga adalah ketinggian dari bumi, simbol H. Sehingga dirumuskan dengan rumus EP sama dengan M kali G kali H atau M titik G dH. Jadi kali diganti titik. EP dalam Joule, massa dalam kilogram, gravitasinya dalam meter per sekron, dan tingginya dalam meter. Contoh, benda memiliki massa 10 kg, terletak 0,2 dari permukaan bumi dengan gravitasi. Diketahui M-nya 10, hanya 0,25 km, maka ini jadikan meter. Ini dalam SI, tingginya tadi harus meter, maka kalau kilometer dikalikan 1000 hasilnya 250. G-nya 9,8. Ditanyakan EP, apa rumusnya EP? Iya, betul, rumusnya adalah M kali G kali H. Nah, jawab EP adalah MGH.
10 kali 9,8 kali 250. Hasilnya tolong dikalikan, hitung ya. Tolong dihitung kemudian diisi hasilnya ada berapa. Energi potensial. Energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Kalau energi potensial, energi dari suatu benda jika dia mempunyai ketinggian dari muka bumi. Kalau energi kinetik adalah energi yang timbul akibat benda yang bergerak. Otomatis kalau benda diam, dia energi kinetiknya 0. Dia mempunyai energi ketika dia bergerak. Ya, oleh sebab itu tergantung dari massa. Semakin besar massa, semakin besar energi kinetik. Yang kedua, kecepatan. Semakin cepat geraknya, maka semakin besar energi kinetiknya. Sehingga dapat dituliskan rumusnya energi kinetik adalah setengah kali M kali V kuadrat. Ini sudah dihitung oleh para ahli fisika. EK dalam joule, M dalam kilogram, dan V dalam meter persekuan. Contoh, mobil masanya 2 kuintal bergerak dengan kecepatan 7,2 km per jam. Maka energi kinetiknya berapa? Diketahui M 2 kuintal sama dengan 200 kg, karena 1 kuintal itu sama dengan 100 kg, dan kecepatan 7,2 km per jam. Setelah jadikan meter per jam menjadi 2. Bagaimana cara merubahnya? Maka kilometer jadikan meter dikalikan 1000, maka ketemunya 7200. Jamnya jadikan detik, 1 jam 3600 sekon, sehingga ini dibagi ini kedua meter per sekon. EK-nya berapa? EK-nya setengah MV kuadrat. Jadi setengah kali 200 kali 2 kuadrat, ketemunya adalah 2 meter per sekon ini ya. Kecepatan itu 2 meter per sekon. Hasilnya adalah ini 100 kali ini 2 kuadrat adalah 4, 100 kali 4 400 joule. Jadi energinya 400 joule. Contoh yang lain, benda masanya 8 kg bergerak menghasilkan energi kinetik 2500 joule. Berapa kecepatan benda tersebut? Diketahui masanya 8 kg, EK-nya 2500 joule, ditanyakan kecepatan, V-nya berapa? Jadi jawab EK setengah MV kuadrat. Jadi dirubah rumusnya. Berarti V sama dengan EK dibagi setengah M. Kalau ini V kuadrat, berarti V kuadrat sama dengan EK dibagi setengah M. Karena ini V berarti harus diakarkan. Nah, sehingga V akar dari EK dibagi setengah M. Energi kinetik dibagi setengah M, kemudian diakarkan. Karena tadinya adalah V kuadrat, sekarang menjadi V. EK-nya 2500 dibagi setengah kali 8. Setengah 8 itu 4, ini 2500 dibagi 4, 625. Akar 625 adalah 25 meter per sekon. Jadi kecepatannya adalah 25 meter per sekon kalau ditanyakan kecepatan. Hukum kekeliruan energi. Hukum kekeliruan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan oleh manusia. Ya, manusia nggak bisa menciptakan dan tidak bisa memusnahkan. Yang bisa manusia merubah dari bentuk energi satu menjadi bentuk energi yang lain. Bahwa energi dapat berubah dari bentuk energi satu bentuk lain. Misalkan tadi energi cahaya menjadi energi listrik, atau energi listrik menjadi gerak pada kipas, energi listrik menjadi panas pada rice cooker, energi listrik menjadi dingin pada kulkas. Yang bisa dilakukan manusia adalah merubah, nggak bisa menciptakan. Nah, energi mekanik, bahwa energi kekumpulan energi itu bahwa energi tidak dapat dimusnahkan. Bahwa energi mekanik di titik A sebelum dijatuhkan di atas sana itu sama dengan energi mekanik di titik B setelah jatuh di permukaan tanah.
Jadi energi mekanik di puncak gunung atau di puncak pohon itu sama dengan energi mekanik yang ada di permukaan tanah. Itu menurut hukumnya, yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Bahwa hukum kekekalan energi mekanik, bahwa energi mekanik di sembarang tempat besarnya adalah tetap atau sama. Nah, energi mekanik benda adalah tetap atau sama, tidak berubah, asalkan tidak ada gaya luar yang dikerjakan pada benda tersebut. Apa ini artinya? Bahwa energi di puncak pohon, energi mekanik di puncak pohon sama energi mekanik yang ada di tanah. Misalkan ada buah mangga di atas sana, energi mekaniknya 500 Joule, maka setelah sampai di bumi juga sama, 500 Joule juga sama, karena hitung-hitungan energi mekaniknya itu adalah penjumlahan dari energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, dirumuskan bahwa energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik tetap atau sama di sembarang tempat. Ini yang disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik. Bahwa energi mekanik, yaitu yang terdiri dari EP ditambah EK di sembarang tempat adalah sama. Di puncak gunung, energi mekaniknya sama dengan di permukaan laut. Ya. Energi mekanik, perhatikan, energi mekanik adalah energi gabungan antara energi potensial dengan energi kinetik. Dirumuskan tadi sudah, EM sama dengan EP ditambah EK. Ini contoh soal, benda masanya 500 gram terletak di titik A yang letaknya 125 meter dari permukaan bumi, jadi di atas sana menggantung. Kemudian jatuhkan sampai di bumi di titik B setelah 5 sekon dengan bila percepatan gravitasi 10 meter per sekon tertentukan. Nah, ini ada benda, misalkan ada buah kelapa di titik A. Nah, buah kelapa di titik A ini nanti dijatuhkan ke bawah. Menurut energi mekanik, hukum energi mekanik, bahwa energi mekanik di titik A di pohon sama dengan energi mekanik yang ada di permukaan tanah. Ya, itu menurut hukum fisika, bahwa energi mekanik di titik A di pohon yang tinggi sama dengan energi mekanik yang ada di muka tanah. Kalau energi mekaniknya di sini 500 Joule, maka di sini juga 500 Joule. Kalau di sini 1000 Joule, energi mekaniknya di sini juga 1000 Joule. Nah, berhubungan dengan ini ada soal. Nah, ini dijatuhkan, jatuh ke bawah sampai di titik B. Nah, sampai di titik B, maka energi mekanik di A sama dengan energi mekanik di B. Maka berapakah energi potensial di TA? Energi potensi TA berarti rumusnya EPA adalah M kali gravitasi kali tinggi MGH. Masanya berapa, gravitasinya berapa, nah ini tingginya berapa. Nah, ketemulah energi potensial. Kalau yang kedua, energi kinetik di A. Nah, kalau ini di A tadi masih gantung, berarti belum bergerak. Apa artinya energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang timbul karena benda yang bergerak. Kalau dia masih nempel pada pohon, belum bergerak, berarti energi kinetiknya adalah 0 di titik A. Ya. Yang nomor 3, berapa energi potensial di titik B? Nah, di titik B dia sudah nempel dengan tanah. Berarti hanya berapa tingginya? Karena nempel dengan tanah berarti hanya 0. Energi potensial di titik B sama dengan 0. Jadi kalau tadi waktu di sini energi kinetiknya yang 0 karena belum bergerak, tapi energi potensialnya adalah paling besar di sini karena ini paling tinggi.
Tapi ketika nyampe di sini, energi potensialnya menjadi nol karena jaraknya menjadi tidak ada karena nempel dengan tanah. Tapi begitu dia bergerak menghantam tanah, energi kinetiknya yang paling besar karena dengan kecepatan maksimum. Nah, bagaimana cara menghitung kecepatan? Ini ada istilah percepatan gravitasi. Apa artinya percepatan? Pada pertemuan yang lalu, percepatan itu adalah penambahan kecepatan tiap detik. Apa artinya percepatan 10 meter per sekon kuadrat? Artinya tiap detik kecepatannya bertambah 10 meter per detik. Setiap detik kecepatannya bertambah 10 meter per detik. Berarti detik kedua dari 10 tambah 10 menjadi 20. Detik ketiga berarti 20 ditambah 10 lagi, kecepatannya menjadi 30 meter per sekon. Kalau detik kelima berarti ya ditambahin, dikalikan saja 5 kali 10 berarti 50 meter per sekon. Jadi begitu dia jatuh dengan penambahan kecepatan tiap detiknya 10. Pada detik kelima sudah nyampe sini, kecepatannya maksimal berapa? 50 meter per sekon. Tadi lambat, makin lama makin cepat karena kecepatannya bertambah. Begitu menghantam tanah, kecepatannya setelah 5 detik adalah 5 kali 10 berarti 50 meter per sekon menghantam tanah. Nah, ini energi kinetiknya yang paling besar karena kecepatannya paling tinggi. Setelah dihitung, diketahui masanya 500 gram jadikan kilo. Ini gram ke kilogram naik dibagi 1000 jadi 0,5 setengah kilogram. Tingginya 10, kecepatannya 40 cm. Dari mana 400 cm? Oh, ini salah nih ya. Ini salah. Kalau tadi pada detik kelima berarti kecepatannya 50 ya. Gravitasinya 10 meter per sekon. Yang ini diabaikan, ini enggak ada ini. Ya, diabaikan. EP titik A yaitu MGH. Karena di titik A itu masanya, gravitasinya hanya yang paling tinggi 10. Setelah dihitung hasilnya adalah 50 Joule. Ya, 50 Joule. 5 kali 10 50 Joule. Yang kedua, energi kinetik di A adalah rumusnya setengah kali M kali V kuadrat. Setengah kali setengah kali V-nya 0 karena belum bergerak. Berapapun kali 0 hasilnya adalah 0. Kecepatannya 0 karena belum bergerak, masih menggantung. Berarti energi kinetiknya adalah 0. Berarti energi mekaniknya berapa? Berarti energi mekaniknya adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Energi potensialnya 50 Joule, energi kinetiknya 0, berarti energi mekaniknya adalah 50 Joule. Ya, hasilnya adalah 0 Joule. Energi kinetiknya 0 Joule karena masih menggantung. Kalau begitu berapa energi mekanik titik A? Energi mekanik titik A adalah energi potensial di titik A ditambah energi kinetik di titik A, yaitu 50 Joule ditambah 0 hasilnya 50 Joule. Tadi saya bilang bahwa energi kinetik mekanik di pohon apa itu kelapa yang masih menggantung, energi mekaniknya 50 Joule sama dengan energi potensial. Energi potensial di B rumusnya MGH setengah kali gravitasi. Nah, ini tingginya 0. Jadi kalau dikalikan hasilnya ya 0. Jadi energi potensial di B 0 Joule.